Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim dan tidak disukai oleh muslim itu. Dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Ada 3 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Yang kedua, karena Allah lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati serta anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Yang ketiga, karena Allah lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang, serta ternak, dan lainnya. Beberapa bentuk akhlak kepada Allah, diantaranya, yang pertama, menaati segala perintahnya, yang kedua, beribadah kepada Allah, yang ketiga, berzikir pada Allah, yang keempat, berdoa kepada Allah, kelima, tawakal, keenam, tawaduk untuk Allah. Saya akan menjelaskan tentang akhlak kepada Rasulullah SAW. Selain berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliau kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun menurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman semua orang Islam, mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah SAW adalah yang pertama, menghidupkan sunnah, yang kedua taat, yang ketiga selalu berselawat, empat mencintai keluarga Nabi. Kesimpulan, akhlak adalah budi pekerti yang dilihat dengan kasat mata. Orang yang berakhlak mulia akan selalu manis dilihat. Orang-orang sekitar Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita semua umat Islam. Dari beliau kita mendapat anugerah yang begitu besar, bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi Rasul-Rasul yang diutus Allah pun selain Nabi Muhammad SAW juga mempunyai akhlak yang begitu mulia. Pula, akhlak terhadap Rasul sendiri menjadi acuan yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena akhlak beliau yang begitu sempurna, kita juga harus memperlakukan beliau dengan begitu sempurna juga. Dilihat dari cerita pada zaman sahabat-sahabat beliau yang cerita pada zaman beliau yang begitu mengagungkan beliau dengan begitu hormatnya. Adapun di antara akhlak kita kepada Rasul, ridho dalam beriman kepada Rasul, inilah sesuatu yang harus kita nyatakan sebagai mana hadis Nabi Muhammad SAW. Aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul itu sebagai utusan kepada umat manusia. Kita mengakui kerasulannya dan menerima. Dan terakhir saran. Setelah membaca makalah di atas, maka kita sudah sepantasnya untuk melanjutkan semua cara-cara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.